Nah, gitu. Ya udah. Ini saya mengajukan, jadi ada suatu gugatan. Gugatannya sebetulnya cukup aneh. Gugatannya saya harus membayar ganti rugi, semua gaji saya harus dikembalikan. Lalu di situ juga saya tanya ke Kemenaker. Mereka mengatakan bahwa gaji itu adalah hak, tidak bisa diminta kembali. Jadi bertentangan dengan pengadilan. Lalu apa yang terjadi dengan gaji? Gaji selama saya bekerja, coba bayangkan, bekerja 50 tahun ya, kembalikan plus karena didobel-dobelin. Lalu apa alasannya? Alasannya pun juga aneh. Alasannya hanya saksi. Saksi itu ada dua kan? Saksi dari pihak Bluebird dan saksi dari saya. Bluebird itu maksudnya direktur Bluebirdnya. Dan saya sebagai sesama direktur. Dari saksi saya, semua mengatakan saya bekerja keras. Itu 5 saksi. Dan saya membuat semua desain-desain untuk di Bluebird. Dari saksi dari Purnomo, itu dari direktur yang menggugat saya itu Purnomo. Purnomo mengatakan bahwa saksinya 3-4 orang. 3 orang tidak berani memberikan komentar. 1 itu sekretaris pribadi dia. Sebetulnya yang masih aktif, sebetulnya tidak kompeten untuk menjadi saksi. Dan hanya saksi, 1 saksi. Kok itu yang dianggap sebagai hal yang sah? Kemudian kita lanjutkan dengan gugatan lain. Jadi total 140 miliar. Tapi apa yang terjadi? Anak harus ikut menanggung. Jadi kalau saya tidak selesai membayar, maka anak turunan saya semuanya kena. Kok tambah lama tambah aneh? Siapa yang melakukan? Jadi rupanya tadinya saya harapkan Purnomo sudah berumur kan, ya lebih muda dari saya, tapi ya sudah berumur lah. Kalau dia sudah tidak ada, saya harapkan anaknya meredah. Ternyata anaknya lebih ganas. Anaknya meminta bahwa semua turunan saya ikut membayar. Itu 1 poin. Lalu kita lihat berikutnya, saya pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu sekarang apakah benar? Katanya masyarakat sekarang sudah tercemar. Gara-gara saya, masyarakat menilai bahwa Bluebird kurang baik. Tapi sekarang ada persoalan, ada Bluebird taksi dan ada Bluebird, itu ada 2. Lucu. Jadi ada PT Bluebird taksi sejak tahun 71. PT Bluebird taksi itu banyak, ada 4 pengusaha yang berkumpul. Jadi bohong, baik itu hanya Purnomo dan kakaknya, bohong total. Tapi banyak pengusaha berkumpul, dan pengusaha ini semuanya sama-sama memberikan dana, menyetor dana untuk membuat PT Bluebird taksi, sama-sama mengelola. Satu persatu digeser. Jadi 1 Teguh Budiman digeser pada tahun 1983, ada lagi Yusuf Elham pada tahun 1986, saya 2 kali, 1 tahun 2001 dan tahun 2013. Yang 2001 itu lucu lagi. Jadi sebelumnya dibuat teror. Teror apa? Teror bahwa akhirnya saya diculik. Upaya penculikan. Itu saya ada semua dokumennya. Ada nomor-nomor dokumen. Jadi sudah ada pernyataan resmi dalam hubungan dengan penculikan. Dan kalau berhasil diculik, dioper di tim, jadi timnya 14, dioper ke tim 4. Tim 4 itu lebih profesional. Jadi ada tim penculik yang mundur karena dia bilang saya tidak mau terlibat dalam pembunuhan. Akhirnya dalam waktu sekian lama saya tidak berhasil dibunuh, tidak berhasil diamankan, tapi yang berhasil diamankan dan berhasil terbunuh, tidak tahu karena apa, itu adalah salah seorang yang hubungannya dengan masalah gugatan 11 miliar oleh pemegang saham lain. Mungkin pernah tahu bahwa ada pemegang dianiaya. Dianiaya, akhirnya dia gugat 11 miliar.
Lah dia punya anak buah yang menjadi saksi. Anak buah itu bersama dengan saya dikatakan, loh orang ini berbahaya. Kalau ada kesempatan tabrak dan pada dia terjadi tabrakan sekarang dan dia meninggal. Apakah tabrakan itu oleh tim penculik? Itu tidak tahu, tapi kok mirip-mirip ya. Lalu kita lihat pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu lucu lagi. Jadi hakim mengatakan bahwa saya melakukan perbuatan melawan hukum sehingga saya kena denda sekian banyak, kena ganti rugi. Sekarang apa contohnya? Contohnya ada akta pendirian 50 berapa 60 tahun yang lalu. Kok itu jadi perbuatan melawan hukum tanpa menulis masalahnya di mana? Ada lagi, saya punya deposito, kebetulan mereka tahu, saya ambil itu atas nama saya dan milik saya. Kok saya salah lagi? Ada lagi laporan ke kepolisian itu banyak, cukup laporannya. Laporannya juga ada laporan, saya dipersalahkan lagi. Padahal laporannya polisi tidak menemukan masalah gugatan. Memang laporannya cukup gawat lah. Laporannya ya saya mau membunuh dengan gampang, saya mau membakar gedung, jadi macam-macam lah. Lalu ada lagi laporan saya mau meracuni. Meracuni itu katanya orang-orangnya sampai muntah. Lucu, kalau muntah kok nggak dibawa ke rumah sakit, kok tidak manusiawi banget gitu. Tapi polisi tidak mau menerima laporan. Kenapa pengadilan menganggap saya salah lagi? Jadi terlalu banyak hal yang sifatnya agak aneh. Sekarang kita lihat apakah Purnomo berhak untuk menggugat saya. Sebetulnya harus lewat rapat umum pemegang saham. Tapi dia berhak untuk lolos. Ada lagi, ada namanya benturan kepentingan. Jadi dia mengelola bersama dengan saya PT Bluebird Taksi. Terus ada lagi PT Bluebird TBK yang sekarang terkenal itu Bluebird TBK. Itu dia pribadi. Ada lagi, siapa yang pernah tahu, ada taksi grup pusaka. Itu Purnomo. Karena ada apa di mana itu sekarang? Kok sudah tidak berwujud? Jadi sampai seberapa jauh sih kemampuan Purnomo untuk mengelola sampai taksi-taksi mereka yang dia bikin kok sampai bubar? Ibu sebagian bubar. Kembali ke kasus hari ini Bu, maksudnya rencana hari ini kan agenda persidangan atas kasus Ibu yang sudah inkrah di MK kan ya Bu ya. Nah ya. Ini hari ini tuh agendanya apa dan bagaimana ceritanya Bu sampai ini kan tadi persoalannya semuanya saya kalah. Sampai tar MA saya kalah. Jadi saya menggugat PK peninjauan kembali. Itu yang sekarang. Oh hari ini harusnya rencananya PK. Ya, tapi terjadi penundaan. Tidak itu alasannya apa? Ya alasannya kapan Bu? Surat mereka salah. Itu gugatannya tertulis atau gimana Bu? Jadi dipanggil hari ini tidak tertulis, tapi akhirnya tadi diberikan semua surat, tapi surat itu diralat. Artinya hari ini sidang ditunda ya? Ya. Bu, berarti yang tadi Ibu bilang anak dari Purnomo lebih ganas, termasuk ponakan Ibu Indra Priawan, suami dari Nita Willy, bisa dibilang gitu. Jadi Indra Priawan itu anak. Jadi kita bayangkan situasi yang terjadi ya. Jadi Purnomo memang masih kecil sudah punya anak. Jadi akhirnya kebutuhannya kan tinggi, anaknya sudah lebih besar. Kalau Chandra itu kakak saya, dia punya istri kedua. Namanya istri kedua pada umumnya, saya tidak menunggu istri keduanya sekarang, tapi pada umumnya kan perlunya uang. Lah itu anaknya itu Indra Priawan. Bu, boleh tahu Bu, ini kan Ibu selama ini kan pakai pengacara. Ibu sekarang sendiri, kenapa Ibu tidak mau lagi pakai dampingan pengacara itu? Saya pakai pengacara, tapi ini kan bubar sudah. Oh, bubar. Artinya pengacara mundur diri atau emang Ibu yang? Bukan mundur, tidak mundur tidak apa, tapi kita panggilan yang mundur.
Oh, sehingga pengacaranya pulang gitu Bu. Pengacaranya pulang ya. Tapi artinya ibu emang sudah ada pendampingan juga ibu ya? Ada. Jadi nanti jika saya betul-betul dipanggil, di situ ada. Bu, Sidang lebih ke- ditunda sampai kapan, Bu? Belum tahu. Bu, materi persiapan Ibu untuk melakukan PK ini kan PK ya Bu hari Ya. ini. Artinya ada strategi apa Bu ya? Atau ada fakta-fakta yang terbaru yang belum muncul di persidangan sebelumnya yang bisa dijadikan gugatan untuk PK ini? Ya, sebetulnya kan saya juga minta surat ke Kemnaker. Di situ sudah dikatakan dijawab bahwa gaji adalah hak, tidak bisa diminta kembali. Tapi pengadilan kan lain. Untuk pengadilan boleh diminta kembali. Ya, karena itu masalah gaji itu banyak masalah. Kabarnya saya nggak tahu kebenarannya. UMKM sekarang itu mereka menuntut gaji mereka dibayar. Jadi rupanya gaji sudah kalau lewat, nggak tahu apakah karena lewat pengadilan jadi seperti itu atau apa. Melihat gugatan yang lemah ini dari fakta mereka dari 140 miliar itu bagaimana perkembangan yang didapatkan? Jadi sekarang nggak tahu. Jadi jelas saya sudah dipanggil untuk membayar dan anaknya yaitu Andre memanggil lengkap dengan anak-anak saya. Jadi artinya ahli waris harus menanggung seluruh denda dari pengadilan yang mengatakan bahwa saya harus membayar 140 miliar. Ya, ahli waris menanggung putusan pengadilan. Ahli waris ikut menanggung putusan pengadilan. Sampai Jadi ke anak ini turunan Bu. turun temurun. Bukannya ini berbahaya Bu? Yang Bu pengacara ini mengatakan ini bisa jadi jurisprudensi. Jadi gini, kita bayangkan ya, gaji diminta kembali. Sekarang kalau ini gugatan Mahkamah Agung. Kalau sudah Mahkamah Agung, itu artinya bisa dijadikan semacam putusan untuk pengadilan lain. Itu namanya jurisprudensi. Jadi nanti kalau orang lain tidak dibayar atau diminta kembali gajinya, maka bisa menggunakan perkara saya sebagai contoh bahwa itu akhirnya harus diakui karena sudah diakui sampai Mahkamah Agung. Jadi akhirnya jadi tambah kacau. Saya yakin apa iya dari konglomerat itu tidak akan menyalahgunakan. Bu, pertanyaan terakhir dari saya Bu, apakah Ibu mau mengadukan ini? Ini kan ketidakadilan yang Ibu rasakan. Apakah Ibu ingin mengadukan ini ke Menteri Hukum atau sampai ke Presiden Bu? Saya menunggu situasi. Ini kan baru awal sekali. Tapi saya anggap ini betul-betul contoh yang luar biasa keterlaluan. Ada lagi, coba bayangkan, begitu banyak. Sekarang saya mencemarkan PT Bluebird Taksi nama baik. Siapa di antara kalian yang merasa bahwa itu tercemar? Dan siapa yang bisa membedakan antara PT Bluebird Taksi dan PT Bluebird TPK? Jadi kayak dipaksakan gitu ya. Ya, sangat nyata dipaksakannya. Karena itu kita lihat salah satu pemaksaan dari tahun 2013, sekarang tahun berapa? Baru sekarang diminta bayar semuanya. Mungkin mereka menunggu sampai saya tidak ada. Jadi nanti anak turunan saya habis. Mungkin itu juga nggak tahu juga. Kenapa kok ditunda dari tahun 2013 sampai sekarang baru diminta bayar, segera bayar. Bu, saya kecewa nggak sih dengan sidang ini kan ditunda akhirnya tanpa pemberitahuan. Kedua, capek nggak Ibu dengan hukum ini yang sampai saat ini Ibu sudah berapa tahun ini ya? Jelas ini juga saya juga sangat kecewa kan. Bagaimanapun juga waktu saya habis. Lalu juga kecewa terhadap penundaan. Kenapa kok ditunda? Lalu satu lagi masalah Lagi enggak, jadi saya juga capek. Jadi tapi kalau saya tidak melaksanakan bisa dibayangkan. Saya sampai polisi saja dilibatkan. Nggak tahu gimana polisi mungkin dibohongi, nggak tahu dibohongi apa. Saya ada surat penangkapan, surat membahas saya sebagai tersangka. Kok sampai sejauh itu? Kok lucu dan ditahan sampai penyidikan? Itu artinya apa? Kalau nggak narkoba ya teroris. Kok sampai sejauh itu?